Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para siswa baru SMP Negeri 54 Jakarta. Perkenalkan, eh, nama ibu, nah ini dia, Dewi Mulyasari. Biasanya dipanggil Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi akan mengajar di kelas 7, di beberapa kelas 7. Saya akan mengajar matematika dan oke. Pertama, Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian di sini karena kalian sudah diterima di SMP Negeri 54 Jakarta. Dan tentunya selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 54 Jakarta. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang literasi. Gerakan literasi di SMP Negeri 54 Jakarta. Oke. Ini. Oke. Apa itu literasi? Ini malang ya. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi ini, Ibu harap kalian tetap kondusif ya di sana, tetap memperhatikan dengan seksama. Nah, ini contohnya ada beberapa gambar di samping. Nah, di situ ada tertera ada beberapa kelompok siswa yang sedang berdiskusi, membaca bersama, kemudian memperhatikan bersama. Dan itu untuk memecahkan masalah apa itu? Bagaimana itu, ya kan? Nah, di sini ada yang perlu digarisbawahi adalah kemampuan individu, skill. Kemampuan itu bahasa Inggrisnya skill ya. Skill sangat penting. Skill berliterasi ini sangat penting untuk kehidupan anak-anak milenial zaman sekarang. Seperti kalian ya. Kenapa sangat penting? Nah, di sini membaca dengan cermat dan cepat itu sangat dibutuhkan pada era saat ini ya, dimana informasi itu sangat banyak dan kita harus memilah dan memilih informasi yang cepat dan membacanya juga harus cepat gitu. Lalu ada menulis dengan bagus dan rapi. Siapa yang sekarang ya harus serba rapi? Bahkan sekarang Microsoft Word bisa mengambil pekerjaan manusia dengan begitu rapihnya. Dan ketika Microsoft Word itu bisa membuat laporan dengan bentuk tulisan yang sangat rapi, harusnya tulisan manusia sendiri itu harus juga rapi gitu. Kemudian berbicara, berkomunikasi juga harus lugas dan wawasannya luas, pengetahuannya luas, apa yang diucapkannya bermakna luas gitu. Itu sangat dibutuhkan di zaman era milenial ini. Termasuk kalian yang harus mempunyai skill ini, skill berliterasi ya. Nah, inilah yang dimaksud kemampuan literasi. Kemampuan individu membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Oke. Ini ada beberapa contoh berliterasi. Ini adalah berdiskusi di contohnya perpustakaan. Ini adalah berdiskusi di kelas untuk memecahkan masalah. Entah itu tugas oleh guru ya, atau tugas kelompok yang harus selesaikan secara berkelompok, atau dengan menjawab bersama dan mendiskusikannya di depan kelas. Seperti itu. Oke, selanjutnya gerakan literasi sekolah menengah pertama Negeri 54 didasari berdasarkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Apa itu bunyinya? Setiap siswa mempunyai potensi yang beragam. Sekolah hendaknya memfasilitasi secara optimal agar siswa bisa kenali dan mengembangkan potensinya. Kegiatan wajibnya dari pemerintah yaitu menggunakan waktu 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran setiap harinya. Dan seluruh warga sekolah, guru, tenaga pendidikan, siswa memanfaatkan waktu sebelum memulai hari pembelajaran pada hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik seperti senam kesegaran jasmani ya. Pernah kan ya diajarin di SD, dilaksanakan secara berkala dan rutin. Sekurang-kurangnya 1 kali seminggu. Itu sangat penting, olahraga itu sangat penting. Dan membaca, itu adalah program dari pemerintah dan kita harus bersemangat ya menjalankannya. Oke. Berikutnya adalah ini adalah akibat yang diharapkan dari peraturan tersebut, yaitu siswa terbiasa membaca buku. Setiap hari dan terbentuk dari kebudayaan membaca di sekolah. Seperti apa itu terbiasa? Nah, terbiasa artinya menjadikan itu sebagai kebutuhan. Jadi kalau tidak membaca hari ini itu ada yang kurang seperti itu ya. Kalau kalian umpamanya terbiasa itu kalian misalkan memegang HP, lalu kalian mengecek Facebook atau mengecek DM Instagram gitu ya, itu kan kalian misalnya lakukan setiap hari, membaca-baca apa ada pesan yang terbaru, apa ada status yang terbaru dari teman-teman, itu namanya terbiasa ya, karena terbiasa setiap hari kalian mengecek itu, membuat status. Nah, kebiasaan itu juga harus tercipta ketika membaca buku, bukan hanya membaca media sosial gitu. Dan diharapkan dari di sekolah biasanya kalian itu nanti dari waktu 15 menit membaca itu, diharapkan di rumah pun ketika libur Covid kayak gini harus membaca minimal 15 menit setiap hari gitu. Oke, berikutnya adalah panduan membaca 15 menit. Nah, di sini Ibu mempunyai panduan, yaitu tips membaca 15 menit dan tipe-tipenya ya. Yaitu pertama membaca nyaring atau read aloud. Read aloud ini seperti apa? Nah, tujuannya itu adalah menumbuhkan minat baca dan pemahaman siswa. Nah, biasanya di sini tuh bisa dilakukan di mana aja, di sekolah, waktu liburan, juga di rumah bisa. Membaca nyaring ini bisa difasilitasi oleh guru sebagai fasilitator ya tentunya. Kemudian itu tujuannya mengenal kosakata baru. Biasanya kalau membaca buku tertentu itu ada aja kosakata yang baru dan si fasilitator atau si guru atau tutor harus menjelaskan itu maknanya apa gitu. Ketiga adalah belajar berdiskusi. Membaca nyaring itu otomatis kita akan didengarkan oleh sekelompok kelompok belajar ya. Jadi belajar berdiskusi apa? Mengenal kosakata baru. Jadi di situ diskusiin kosakata baru itu apa, digunakan di kalimat mana aja pada bacaan tersebut. Misalkan bacaan buku novel gitu ya.
Di sini peran guru sangat penting, yaitu sebagai teman membaca. Berikutnya adalah panduan membaca 15 menit membaca mandiri, atau bahasa Inggrisnya independent reading. Nah, fungsinya apa? Memfasilitasi siswa membaca perorangan sesuai dengan minat dan kecepatan baca masing-masing. Di sini biasanya membaca mandiri itu siswa di dalam kelas itu mempunyai satu buku pegangan masing-masing, dan itu berbeda genre. Ada yang komik, ada yang cerita pendek, ada yang komik genre sejarah, ada yang komik bergenre pendidikan, seperti itu ya. Atau beberapa buku puisi ya, bisa ya. Jadi guru di sini fungsinya adalah memfasilitasi. Guru melihat satu persatu dan mengarahkan siswa agar tetap kondusif di kelas. Membaca mandiri saat COVID kayak gini juga kalian sangat bisa lakukan di rumah ya. Kalau di sekolah itu bisa, orang-orang siswa-siswa yang gemar membaca itu bisa menciptakan lingkungan atau ekosistem yang gemar membaca juga. Kalau kalian terlihat membaca, otomatis teman kalian juga ingin membaca, seperti itu ya. Tentu dengan buku yang berbeda-beda, itu boleh. Selain buku pelajaran. Berikutnya, panduan membaca 15 menit. Ini adalah tipe membaca bersama. Tipe membaca bersama itu harus dengan sekelompok siswa ya, dengan satu tutor atau satu guru. Biasanya guru memberi contoh cara membaca yang baik. Kedua, meningkatkan kefasihan membaca siswa melalui intonasi dan tempo. Guru berusaha, biasanya itu guru membaca dulu beberapa paragraf, kemudian paragraf berikutnya itu guru memberi contoh bagaimana membaca yang baik, dan siswa bergiliran membaca paragraf demi paragraf gitu ya. Gunanya apa? Kefasihan siswa membaca. Bagaimana sih siswa perkembangannya dalam membaca? Nah, seperti itu. Apakah intonasinya jelas? Temponya terlalu cepat atau terlalu lambat membacanya? Seperti itu. Guru berusaha menyarankan ya. Jadi kalau ada guru kayak gitu jangan baper, ya kan, harus diterima. Kan itu kan kelompok juga, jadi kesalahannya juga diketahui hanya oleh guru dan kelompok itu. Jadi demi kefasihan dan skill, kemampuan berliterasi dengan baik, berbicara dengan baik, nah maka diperlukan guru yang bisa mencontohkan membaca, seperti itu ya. Berikutnya, panduan membaca 15 menit tipe membaca terpadu atau guided reading. Fungsinya meningkatkan pemahaman siswa tentang buku yang dibacanya melalui berdiskusi isi bacaan. Nah, kalau biasanya guided reading ya, membaca terpadu itu biasanya satu orang yang membaca, entah guru entah siswa, dan satu buku yang dibahas, satu cerita yang dibahas, entah itu novel, entah itu cerpen. Itu satu, biasanya dari satu cerita pendek misalkan ya, cerita pendek yang dibahas itu didiskusikan di depan kelas, lalu isi bacanya itu apa-apa aja gitu. Tujuannya fasih membaca karena terbentuk dari hasil baca dan diskusi dengan pendampingan guru.
Tujuannya sama tadi kayak sebelumnya ya. Nah, Ibu ingatkan lagi apa itu makna literasi? Yaitu skill atau kemampuan orang dalam membaca, menulis, berbicara, dan menyelesaikan masalah. Gitu. Mengapa ya nih? Skill atau kemampuan ini Ibu yakin sudah dimiliki oleh anak-anak SMP Negeri 54. Nah, tapi skill ini berbeda-beda tingkatannya setiap siswa. Ada yang sudah bisa fasih dalam berbicara, ada yang sudah bisa membaca cepat, lalu ada yang masih lambat juga dalam membaca. Dan anak yang masih belum cakap berbicara dengan teman sebaya, ataupun ada yang belum percaya diri jika berbicara dengan masyarakat umum. Maka kalian itu harus sadar manfaat literasi. Di sini Ibu ada berapa poin? 5 poin manfaat literasi. Manfaat literasi itu banyak banget, tapi Ibu ringkas menjadi 5. Oke, apa saja itu? Menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Kenapa menambah wawasan dan pengetahuan siswa? Jika seorang tersebut punya disiplin untuk membaca, maka disitulah orang tersebut akan mempunyai ilmu. Jadi disiplin itu perlu. Disiplin itu apa? Terbiasa melakukan suatu pengetahuan, gitu ya. Terbiasa membaca 15 menit, maka kalian akan sukses, gitu. Poin kedua yaitu menambah kosakata. Menambah kosakata baru ya tentunya ya. Ibu kasih contoh misalnya bahasa Inggris. Jika ingin berhasil mempelajari bahasa Inggris, maka perlu setiap harinya menambah kosakata dalam bahasa Inggris. Kalian minimal udah punya kamus Oxford ya. Nah, itu bagus, Ibu rekomendasikan kalian itu kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia, dan itu lengkap cara bacanya juga. Itu biasanya Ibu mempunyai pedoman itu buat belajar bahasa Inggris di kampus, gitu ya. Semakin banyak kosakata yang diingat, maka semakin sukses dia belajar berbicara, menulis, membaca ya. Jadi menambah kosakata itu penting. Menambah kosakata dengan apa? Tentu dengan membaca lagi berulang-ulang ya kan. Jangan malas. Ketiga adalah meningkatkan kualitas memori siswa. Nah, ini dia. Menambah kosakata itu bersinkronasi ya. Berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas memori siswa. Memori kalian harus tajam. Bagaimana caranya biar memori kalian itu tajam? Yaitu sering mengulang dan mengasah materi-materi yang sudah dipelajari. Jangan dibiarkan begitu aja. Kalau kalian sudah selesai guru mengajar, terus kalian boleh main, tapi malamnya harus diulang lagi, dibaca lagi, minimal dibaca. Ya kalau misalnya ada yang nggak dipahami, tanya berbagai media kayak Google atau tutor, misalnya kalian punya guru les atau orang tua yang bisa membantu, mungkin ada beberapa ya. Disitulah kualitas memori kalian itu akan bagus jika mengulang ya. Jadi jangan malas lagi. Itu membaca. Jika kalian akan lebih tajam memorinya itu dengan menulis. Jadi biasanya teknik menulis 2 kali ya. Jadi kalau misalnya kalian pagi itu ikut materi sampai siang itu belajar di sekolah atau di PJJ kayak gini, itu kan membaca pagi ada tugas dari guru ya biasanya ya.
di-download, terus dibaca, ditulis. Kemudian malamnya itu kalian harusnya itu membaca sambil menulis lagi 2 kali. Jadi ingatan itu sangat tajam, biasanya kayak gitu. Itu cara ibu ya untuk mempertajam ingatan, bukan hanya ingat tapi mempertajam ya. Oke, selanjutnya adalah melatih fokus dan konsentrasi siswa. Berikutnya adalah melatih proses berpikir dan menganalisa. Ini saling berkaitan. Fokus itu harus ditanamkan ke dalam diri kalian masing-masing. Jangan mudah teralihkan perhatiannya oleh hal-hal lain, kayak handphone, kayak smartphone, kalau media sosial, notifikasi bunyi, terus kalian langsung dicek, padahal kan lagi belajar, lagi mengulang pelajaran. Itu kalau biasanya kalau kayak gitu dimatiin aja. Itu etika ya belajar. Kalian harus tahu, kalian itu udah SMP, berarti harus mempunyai akhlak, gimana itu caranya belajar, gimana itu supaya diri itu jangan terganggu gitu ya. Sih juga di SMP Negeri 54 ini ya. Nah, seperti apa lingkungan membaca yang menyenangkan di SMP Negeri 54? Lingkungan kelas yang ramah dan santai. Kemudian mading-mading sekolah dapat dihiasi poster membaca dan kutipan buku. Udara yang bersih dan sehat, kemudian kondusif juga untuk membaca. Lingkungan sekolah yang sejuk dan tenang. Perpustakaan yang nyaman dan betah untuk membaca. Kalian harus mencobanya ya nanti kalau masuk. Suasana di dalam kelas dirancang nyaman untuk membaca. Berikutnya adalah gambaran membaca 15 menit setiap hari di suasana sekolah. Ini adalah gambarannya. Ini ada beberapa ya. Nah, ini terlihat guru sedang memfasilitasi beberapa siswa membaca. Nah, ini membaca bersama dan tempatnya itu di lapangan ya. Ada yang membaca berkelompok, ada yang juga guided reading, membaca bersama. Ini tujuannya apa? Menjadikan seluruh warga sekolah sebagai pembelajar sepanjang hayat agar mampu mengembangkan potensi diri seutuhnya, memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan bagi siswa. Bukankah menyenangkan kalau membacanya itu bersama-sama ya? Biasanya satu yaitu membaca kitab suci Al-Quran, itu bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim, membaca kitab yang diyakini gitu ya. Kedua adalah membaca cerita pendek. Ketiga adalah membaca puisi. Keempat adalah membaca buku-buku motivasi. Kelima adalah membaca novel. Bisa juga buku yang genre yang lainnya ya. Oke, selanjutnya. Oke. Wah, ternyata sampai di sini ya materi Ibu. Sebenarnya materi literasi itu tidak akan ada habisnya jika diulik dari berbagai sisi ya, dari berbagai media, dikaitkan dengan teknologi, dikaitkan dengan informasi, itu akan lebih luas lagi materi literasi ini. Tapi itu menjadi tantangan juga buat kalian. Nanti setelah masuk itu coba baca-baca lagi ya kan, apa yang Ibu jelaskan saat ini itu praktekkan coba ya. Membaca, menulis, berbicara, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Jangan lupa berhitung. Oke, semoga ilmu yang Ibu sampaikan
uh, tadi itu bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.